Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk sobat pendengar senja dimanapun kalian berada. Halo sobat, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat datang di Senja bersama ISMKMI 3, ruang diskusi santai tapi penuh makna yang kali ini hadir dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sehat bersama masyarakat menuju Universal Health Coverage melalui JKN BPJS. Perkenalkan, saya Mutiara Raihana Harlis yang akan memandu jalannya obrolan kita hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sistem jaminan kesehatan di Indonesia bekerja. Sejauh mana ia sudah mencapai cita-cita menjadi Universal Health Coverage serta berbagai tantangan yang masih kita hadapi di lapangan. Baik Sobat Senja, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Sri Winarni MKes, seorang dokter umum sekaligus akademisi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Selain aktif di dunia pendidikan, beliau juga memiliki pengalaman panjang di bidang kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan komunitas, dan telah terlibat dalam berbagai penelitian hingga program nasional bersama Kementerian Kesehatan maupun lembaga internasional seperti CDC US. Dengan keahlian dan pengalamannya yang luas, beliau akan mengajak kita memahami lebih dalam tentang bagaimana JKN BPJS berperan dalam mewujudkan Universal Health Coverage, serta bagaimana masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya besar ini. Oke, sebelum kita membahas topik kita lebih lanjut, izinkan saya untuk menyapa narasumber luar biasa kita. Halo, selamat sore Bu Win. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir sebagai narasumber di Senja bersama ISMKMI 3. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Oke, selamat sore semuanya. Sehat, alhamdulillah. Gimana Mbak Tiara? Sehat? Alhamdulillah saya baik. Ibu sore hari ini. Terima kasih banyak yang Ibu sudah meluangkan waktu di sore hari ini untuk hadir dalam acara podcast kita. Oke. Nah, Sobat ISMKMI, kita tahu bahwa layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau adalah harapan semua orang. Tapi, apakah sistem yang sudah berjalan selama ini benar-benar universal dan adil bagi semua lapisan masyarakat? Di sore yang penuh semangat ini, kita akan bersama-sama menyelami bagaimana JKN BPJS tidak hanya menjadi bentuk perlindungan, tapi juga langkah nyata menuju pemerataan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Bu Win, kalau kita lihat dari data nih Bu, Indonesia sebenarnya sudah punya capaian besar, yaitu peserta terdaftar JKN BPJS sudah lebih dari 248 juta jiwa, dan itu berarti hampir seluruh penduduk Indonesia sudah terdaftar, angka yang luar biasa besar. Nah, tapi di sisi lain nih Bu, masih banyak juga masyarakat yang mengeluh soal antrian panjang, administrasi berbelit, bahkan ada yang bilang pelayanan belum merata di setiap daerah. Nah, menurut Bu Win nih, apakah kita sudah bisa disebut untuk mencapai Universal Health Coverage atau masih ada hal mendasar yang perlu kita benahi? Oke, ya terima kasih Mbak Tiara. Jadi kalau kita bilang Universal Health Coverage sudah tercapai atau belum? Ya 100% sih belum ya. Kenapa? Karena memang masih ada beberapa capaian. Kita bilang bahwa sekitar hampir 90% lah ya penduduk Indonesia yang sudah JKN BPJS. Tapi akan tetapi Universal Health Coverage ini belum tercapai karena ada beberapa data yang di JKN itu dengan updating reality ya, jumlah penduduk kita itu enggak sinkron, enggak real time gitu ya. Ini perlu kita sadari bahwa memang belum ada sinkronisasi secara update gitu ya data tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, permasalahan pendaftaran ataupun layanan publik itu belum mensyaratkan terkait kepemilikan ya JKN BPJS. Coba kalau misalnya ada pelayanan tentang pembuatan KTP ataupun yang lain lah terkait dengan akte kelahiran atau apapun, kalau misalnya dengan ada syarat kepemilikan JKN BPJS ini akan lebih bagus begitu Mbak Tiara. Sehingga kalau dibilang tadi yang sampaikan ya pasti ada beberapa hal yang mungkin masih jadi ini ya kenapa antriannya panjang, itu sebenarnya kembali kepada peserta itu sendiri ya. Sekarang ini kan
pendaftaran itu kan bisa dengan online, ya kan, tidak harus datang antri panjang lah. Tolong untuk pendaftaran itu secara online dimanfaatkan sehingga itu akan lebih membantu peserta yang mengurangi keantrian yang sangat panjang itu. Gitu Mbak Tiara. Oke, menarik sekali nih Bu. Jadi memang secara administratif masih ada yang perlu dibenahi. Tapi dari segi kualitas juga masih ada PR yang harus kita benahi sedikit-sedikit. Dan di lapangan itu tuh banyak pasien yang merasa sangat terbantu juga nih dengan JKN BPJS karena biaya operasi dan obat penyakit kronis itu bisa ditanggung BPJS. Tapi ada juga yang merasa kesulitan karena antrean dan administrasi yang panjang. Nah, menurut pandangan Bu Win nih, bagaimana cara agar sistem jaminan kesehatan ini tetap efisien tapi juga nyaman bagi pasien? Iya, nyaman dan tidaknya itu tergantung kembali kepada peserta ya. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya pendaftarannya dengan online, itu yang pertama. Kemudian misalnya dia kelasnya 1, ya udah masuknya di kelas 1. Kelas 3 ya masuknya kelas 3. Kalau mau naik level pasti akan berbayar. Nah, hal-hal inilah yang perlu disadari ya. Jadi perlu ada namanya penambahan literasi terkait dengan JKN BPJS ini ke semua lini masyarakat. Ya, jadi dengan adanya kepesertaan masyarakat tuh ikut kepesertaan BPJS JKN ini itu sangat menolong ya, terutama kita bilang terutama ya karena banyak yang kasus-kasus yang kronis seperti penderita DM, hipertensi, jantung, dan itu harus setiap bulan kontrol. Nah, bayangkan kalau misalnya masyarakat tuh nggak punya JKN, nggak punya BPJS, akibatnya apa? Mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu ya. Dan ini harus disadari oleh masyarakat kita bahwa dengan mereka ada keterlibatan dengan sebagai peserta itu akan meringankan ya, karena memang kalau sesuai dengan kelas itu akan tercover semuanya, bahkan diberikan obat yang sesuai dengan standar kan. Kita punya standar ya, di rumah sakit ada standar yang harus diberikan kepada pasien-pasien yang penyakit kronis. Dan coba kita lihat sekarang penyakit degeneratif itu bayangkan sudah masuk ke dunia anak-anak dunia remaja ya, kita bilang remaja, anak-anak ada. Banyak yang remaja-remaja itu yang sudah kena DM, sudah kena hipertensi. Ya, kalau misalnya dari awal itu masyarakat itu nggak punya JKN kan jadi susah ya, dia masa hidupnya masih panjang gitu loh. Tapi kalau misalnya dia bayar sendiri akan berat, begitu Mbak Tiara. Oke, nah kalau bicara tentang kenyamanan ya Bu, nah kita juga nggak bisa lepas dari tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan dari segi tempat kita berobat, yaitu yang kita persiapkan dari segi pasiennya, dari kita sendiri gitu. Nah, karena mereka lah yang berada di garda terdepan, yaitu tenaga kesehatan itu sendiri. Kita tahu bahwa dokter dan tenaga medis juga menghadapi tantangan besar nih Bu, mulai dari banyaknya pasien, waktu konsultasi yang terbatas, hingga keterbatasan obat dalam Rium nasional. Nah, dari segi teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk antrian yang ramai, yaitu daftar online agar gak ngantri nih. Salah satu bentuk opsi untuk mencegah hal ini terjadi. Nah, menurut Bu Win, bagaimana tenaga kesehatan bisa dapat memberikan pelayanan yang optimal di tengah tekanan seperti itu, dan apa peran sistem yang dapat mendukung mereka? Oke, ya jadi kembali lagi pada sistem ya. Jadi teman-teman tenaga kesehatan itu bisa tadi membantu pasien dengan sesuai dengan SOP kan. Di rumah sakit punya standar ya, standar operasional di mana bagaimana pelayanan misalnya terkait dengan screening ini pasien yang darurat, yang tidak darurat, itu tolong dipahami oleh masyarakat. Mungkin barangkali masyarakat itu, wah ini kok saya nggak segera ditangani ya, padahal itu sebenarnya adalah pasien yang tidak gawat, tidak darurat. Makanya kalau misalnya kondisi yang tidak gawat, tidak darurat ya pasti akan penangannya akan sedikit lambat dibanding yang pasien datang dengan kegawatan. Itu pasti kita ada prioritas. Nah, itu mungkin perlu disadari Mbak Tiara dari sisi masyarakat. Kemudian tadi saya sudah sampaikan pendaftarannya online, tinggal memilih
dokternya siapa dan seterusnya. Dan itu bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum mereka datang. Pada saat mereka datang tinggal nanti ada pendaftaran ulang dan seterusnya. Lab juga sudah ada terstruktur, apalagi rumah sakit yang sudah menggunakan sistem elektronik. Jadi dia periksa dan seterusnya sudah tercatat, CM-nya bukan CM yang kertas ya, modal kertas, tapi sudah modal elektronik. Jadi ERM seperti itu Mbak Tiara. Baik Ibu, mungkin kalau kita berbicara terkait pemerataan layanan, tantangan lain yang sering muncul adalah soal ketimpangan antar daerah. Di kota fasilitasnya lengkap, rumah sakit banyak, tenaga medis cukup, tapi di daerah terpencil bahkan buat ke puskesmas aja jaraknya berjam-jam. Tapi bisa diatasi dengan literasi antar masyarakat, tadi salah satu pencegahannya. Nah, di masyarakat tersebut juga memiliki pos pelayanan dan kader yang aktif. Nah, tapi nih, menurut Bu Win, apa langkah yang paling realistis yang dapat dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk memperkecil kesenjangan ini? Oke, ya tadi sudah saya sampaikan ya, ketimpangan itu kita lihat selama ini masih ada ya, ada yang maju sekali, tapi ada juga daerah yang memang sangat terpencil dan jaraknya tadi disampaikan oleh Mbak Tiara jauh ya mencapai puskesmas, sehingga ada beberapa daerah yang kita bilang ada namanya tempat rumah singgah ya sebelum ya masuk ke rumah puskesmas gitu ya. Sebelum persalinan kita pasien itu kita letakkan di rumah singgah, di mana akses rumah singgah dengan puskesmas itu dekat sehingga akan lebih memudahkan kan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian saya berharap sih ya semua tenaga kesehatan gitu ya, baik yang lulusan lama maupun lulusan baru gitu. Coba kita buka ya mata kita bahwa seluruh daerah Indonesia itu masih ada peluang ya, terutama di luar Jawa ya. Barangkali ya tadi saya sampaikan ada peran di sini bahwa tenaga-tenaga kesehatan itu dibutuhkan di luar Jawa ya. Barangkali mungkin bisa ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, tolong ya teman-teman yang tenaga kesehatan, oke lah. Silahkan kalian mengisi kekosongan tenaga kesehatan yang di mana daerah tersebut masih kekurangan dokter, kekurangan perawat, kekurangan tenaga SKM gitu ya. Dan itu sangat-sangat membantu. Oke, baik. Memang kalau mau mewujudkan UHC ini, cakupan layanannya juga harus diperluas. Enggak hanya fokus pada penyakit berat, tetapi hal-hal dasar yang sering dialami sama masyarakat. Dan tepat sasarannya, antar kelasnya, iurannya juga harus dibayar tepat waktu nih dari segi masyarakatnya. Iya. Nah, sebagai penutup diskusi, kalau kita melihat perjalanan JKN BPJS dari awal hingga sekarang, menurut Bu Win, langkah apa yang paling penting untuk memastikan sistem ini tetap berkelanjutan dan semakin berkualitas ke depannya, baik segi akses, mutu, dan pemerataan layanan? Oke, ya jadi bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, adik-adik yang sudah memiliki JKN BPJS gitu ya, bayarlah iuran tepat waktu, jangan molor-molor gitu ya. Pada saat ada berobat gitu ya, sesuai dengan pilihan kelasnya sehingga tidak ada beban tambahan gitu untuk peserta. Dan yang selanjutnya adalah peserta JKN dan BPJS ini secara prinsip sih dia ada istilahnya ada kegotong royongan di sini karena memang yang kaya juga subsidi yang kurang mampu dan seterusnya, sehingga iuran BPJS ini kan beda-beda ya, nggak semua sama, sehingga tolong ya kita dukung bersama, gotong royong untuk kebersamaan dan untuk Indonesia maju kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Win atas pandangan yang sangat membuka wawasan. Dari pembahasan tadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Mulai dari konsep universal health coverage yang menekankan bahwa kesehatan adalah hak semua orang, sampai pada tantangan nyata yang dihadapi masyarakat dan tenaga medis dalam pelaksanaannya. Kita juga jadi tahu nih bahwa keberhasilan BPJS bukan cuma dilihat dari banyaknya peserta yang terdaftar, tapi juga dari seberapa mudah orang mengakses layanan, seberapa nyaman mereka berobat, dan seberapa siap tenaga kesehatan kita melayani masyarakat. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat perlu bekerja sama agar sistem ini semakin adil dan inklusif bagi kita semua. Sebelum kita akhiri sesi podcast kali ini, kami persilahkan kepada Ibu Win untuk memberikan closing statement atau pesan penutup bagi para pendengar setia Senja bersama ISMKMI 3 ini.
Oke, closing statement saya ya tadi ya dari serangkaian diskusi sore ini tolong tertib dalam membayar JKN BPJS-nya, kemudian kita support semuanya, kita dukung semuanya dan kita dambakan Indonesia sehat, Indonesia maju dan mencapai generasi yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga pesan dan wawasan yang disampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan dapat memahami dan memanfaatkan layanan kesehatan yang kita punya di negeri kita tercinta ini. Terima kasih untuk Sobat Senja yang telah mendengarkan episode Senja bersama ISMKMI kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.